Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, perkenalkan saya Bu Indri, saya pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi di bab 2 semester genap, yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, manusia bernafas setiap harinya. Apakah kalian tahu apa itu bernafas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, maka kita bisa tahu bernafas adalah proses menghirup udara atau yang sering kita sebut sebagai inspirasi dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara di atmosfer dengan alveolus di paru-paru. Tidak semua udara kita butuhkan untuk tubuh kita. Gas oksigen dan gas karbon dioksida merupakan gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Saat kita bernafas, kita menghirup gas oksigen yang ada di udara, dan kita menghembuskan gas karbon dioksida hasil metabolisme sel di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, kalian tahu alat pernapasan apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Alat pernapasan pada manusia ada beberapa bagian, yaitu perhatikan animasi berikut ini. Ada hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, berdasarkan animasi tersebut, maka kita tahu bahwa udara pertama kali masuk ke dalam organ tubuh kita, yaitu melalui organ hidung. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Organ hidung kita dilengkapi dengan beberapa bagian. Yang pertama ada rambut hidung, yang kedua selaput lendir, yang ketiga ada konka atau kapiler darah. Apakah kalian tahu fungsi ketiganya? Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang terhidup pada saat kita bernafas. Sedangkan konka atau kapiler darah berfungsi untuk menyamakan suhu udara atau menghangatkan udara yang masuk. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan animasi berikut ini. Udara yang masuk ke hidung disaring debu dan kotorannya melalui rambut hidung dan selaput lendir. Dan di hidung juga diatur loh suhu udara yang masuk berkisar 36 sampai 37 derajat Celcius. Udara yang dihirup melalui hidung akan diteruskan ke pangkal tenggorokan atau laring, kemudian ke batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan terletak di belakang rongga hidung dan batang tenggorokan berguna sebagai tempat lewatnya udara. Yang ketiga adalah cabang batang tenggorokan. Nah, di cabang batang tenggorokan ini terdapat dua bagian yang masing-masing lubang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri atau yang disebut dengan bronkus. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, adik-adik, di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran udara kotor dan udara bersih. Udara bersih diperlukan oleh tubuh kita. Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan kumpulan pembuluh darah yang halus. Alveolus berfungsi menyerap oksigen dan melepaskan udara kotor atau CO2. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah jelas dengan melihat animasi yang tadi? Jika sudah, kita lanjutkan ke mekanisme pernapasan ya.
Pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada kita menggunakan otot tulang rusuk atau otot dada. Sedangkan pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Pada pernapasan perut kita menggunakan otot diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah mekanisme pernapasan pada tubuh kita. Pada saat inspirasi atau menghirup udara, maka otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Otot diafragma akan mendatar. Hal ini membuat volume rongga dada menjadi lebih besar dan tekanan udara di dalam paru-paru cenderung lebih kecil. Hal ini akan membuat udara masuk. Ingat, udara akan mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Oleh karena itu, karena di dalam paru-paru tekanan udara lebih kecil, maka udara bisa masuk. Sebaliknya, pada saat kita ekspirasi atau menghembuskan udara, maka otot antar tulang rusuk atau otot dada akan relaksasi, otot diafragma kembali melengkung, volume rongga dada menjadi lebih kecil, tekanan udara di dalam paru-paru membesar, maka udara keluar. Sampai sini kalian jelas ya? Demikian tadi pembelajaran sistem pernapasan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.